Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah kakak, hari ini kita akan belajar pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Ayo kakak yang belum disiapkan bukunya, siapkan terlebih dahulu. Jika sudah, kakak bisa buka bukunya halaman 108. Nah, kakak, untuk hari ini kita akan membahas tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad. Nah, ada banyak buktinya. Hari ini kita akan membahas 4 buktinya ya, Kak. Sekarang kakak coba lihat dulu di halaman 109. Di halaman 109 ini ada Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Ayo kakak, kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Nah kakak, ayat ini menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah teladan bagi umat Islam. Nabi Muhammad itu adalah idola bagi umat Islam. Nah, karena apa? Karena akhlak beliau yang terpuji. Nah, kemuliaan akhlak Nabi Muhammad ini tidak akan pernah habis untuk kita pelajari dan kita teladani ya, Kak. Ya, sebagai umat Islam, sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita harus bisa meneladani akhlak terpuji Nabi Muhammad. Sekarang coba kakak lihat di halaman 110. Kita bahas tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad. Yang pertama ini ada buktinya peristiwa yang mengiringi malam kelahiran Nabi Muhammad. Jadi kakak, ketika Nabi Muhammad lahir pada saat itu ada peristiwa yang mengiringinya. Yang pertama itu kesaksian pedagang Yahudi Mekah dan Yahudi penduduk Yasrib. Nah, pada malam kelahiran Nabi Muhammad, seseorang pedagang Yahudi yang tinggal di Mekah itu bertanya kepada orang Quraisy, apakah ada anak yang lahir di antara kalian malam ini? Nah, mereka menjawab, kami tidak tahu. Pedagang Yahudi menjelaskan bahwasanya pada malam ini lahir Nabi terakhir umat ini yang bernama Ahmad, yang artinya terpuji. Kalau kalian salah, berarti dia lahir di Palestina. Di antara dua pundaknya ada tai lalat hitam kekuningan. Itu kata pedagang Yahudi. Lalu setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Sebagian mendapat kabar bahwasanya pada malam itu ternyata lahir seorang anak laki-laki dari Abdullah bin Abdul Muthalib yang diberi nama Muhammad. Nah, besoknya mereka bersama pedagang Yahudi mendatangi bayi tersebut. Saat melihat tai lalat di belakang pundaknya, pedagang Yahudi itu langsung pingsan. Nah, setelah siuman, orang-orang Quraisy bertanya, ada apa denganmu? Pedagang Yahudi menjawab, kenabian telah hilang dari Bani Israel. Alkitab telah lepas dari tangan mereka. Nah, kakak tahu Bani Israel siapa? Bani Israel itu adalah umat yang diselamatkan oleh Allah untuk menyeberangi Laut Merah ketika meninggalkan Mesir pada zaman Nabi Musa. Kakak tahu cerita tentang Nabi Musa yang bisa membelah lautan pakai tongkatnya itu? Nah, ketika itu Nabi Musa sedang dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun dan pengikutnya. Nah, karena tersudutkan di Laut Merah itu, Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Musa, memberikan pertolongan kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa memukulkan tongkatnya itu ke laut agar laut itu bisa terbelah dan kaum Nabi Musa bisa lewat laut tersebut untuk menghindari pengikut Raja Fir'aun. Nah, pada saat itu Nabi Musa berhasil melewati laut tersebut, akan tetapi pengikut Raja Fir'aun itu tidak berhasil, mereka pun tenggelam di Laut Merah tersebut. Nah, Nabi Musa itu adalah Nabi yang lahir di Bani Israel pada saat itu ya Kak. Nah, maka dari itu ini pedagang yang datang menemui Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad lahir itu pingsan
Karena apa? Karena ternyata Nabi yang lahir itu bukan di kaum Bani Israel lagi, gitu. Yang kedua, ini ada peristiwa di Persia. Nah, pada malam kelahiran Rasulullah, istana Kisra itu hancur, Kak. 14 berandanya runtuh. Api Persia, sesembahan orang Majusi itu, yang tidak pernah padam sama sekali selama 1000 tahun menjadi padam. Air danau dan sawah pun menyurut. Itu adalah peristiwa yang terjadi ketika Nabi Muhammad lahir. Sekarang kakak lihat di halaman 111-nya. Nah, itu ada masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Nah, kakak, walaupun masih kecil, Nabi Muhammad ini sudah memiliki tanda-tanda bahwasanya beliau itu adalah calon nabi dan rasul. Pada masa kanak-kanak, Nabi Muhammad telah menunjukkan tanda-tanda kenabian. Ia sangat berbeda dengan anak-anak yang lain, Kak. Ketika berusia 5 bulan, Nabi Muhammad ini sudah bisa berjalan. Pada usia 9 bulan, Nabi Muhammad itu sudah bisa berbicara. Nah, ketika usianya 2 tahun, Nabi Muhammad itu sudah dilepas untuk mengembala kambing bersama anak-anak Halimah. Nah, sudah terlihat ya Kak bedanya anak berusia 2 tahun, pada saat itu Nabi Muhammad sudah bisa mengembala kambing. Nah Kak, pada suatu hari ketika Nabi Muhammad sedang bermain bersama anak-anak lain, Nabi Muhammad itu didatangi oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril memegangi Nabi Muhammad dan membelah dadanya, Kak. Jadi dada Nabi Muhammad itu dibelah. Nah, Malaikat Jibril mengeluarkan jantung Nabi Muhammad dan menyingkirkan sebuah gumpalan seraya menyatakan, inilah bagian dirimu yang dikuasai setan. Jadi gumpalan itu dibersihkan dari jantung Nabi Muhammad. Nah, Malaikat Jibril kemudian memandikan Nabi Muhammad dalam baskom dari emas dengan air zam-zam yang suci di dekat Ka'bah. Nah, sebelum menutup kembali dada beliau. Jadi, tadi jantung itu dicuci dulu, dibersihin dulu gumpalannya itu. Bagian yang dikuasai oleh setan itu oleh Malaikat Jibril, baru ditutup lagi dada Nabi Muhammad. Nah, teman-teman Nabi Muhammad ini berlari mendatangi Halimah. Nah, karena pada saat itu Nabi Muhammad lagi diasuh oleh Halimah ya Kak. Nah, terus anak-anak itu menjerit dan berkata bahwasanya Nabi Muhammad itu dibunuh. Nah, Halimah pun terkejut. Nah, pada saat itu Halimah mendekati Nabi Muhammad. Halimah tampak pucat dan terkejut ketika Nabi Muhammad itu baik-baik saja. Nah, dengan adanya peristiwa pembelahan dada itu, Halimah itu khawatir dan mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibundanya. Siapa ibunda Nabi Muhammad? Betul, Siti Aminah. Nah, Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang terjaga Kak sejak kecil karena beliau tidak pernah menyembah berhala seperti orang-orang di sekitarnya. Nabi Muhammad juga tidak pernah makan daging hewan yang disembelih untuk kurban berhala. Terus Nabi Muhammad juga tidak pernah minum minuman yang memabukkan, tidak pernah berfoya-foya sebagaimana kebiasaan orang Arab pada saat itu. Jadi sejak kecil Nabi Muhammad sudah terjaga kemuliaannya ya Kak, akhlaknya sudah sangat baik. Sekarang kakak lihat halaman selanjutnya yaitu halaman 103. Ada pengasuh pamannya, ini adalah bukti kerasulan Nabi Muhammad ya Kak. Yang ketiga, menurut adat kebiasaan, jika bertambahnya anggota keluarga tentulah bertambah pula beban dan biaya hidup. Pasti ya Kak. Kalau misalkan kita lihat-lihat, kalau misalkan dalam satu keluarga ada 3 orang, lalu nambah lagi 1 orang, anggota keluarga jadi 4 orang, pasti biaya hidup keluarga tersebut pasti nambah ya Kak bebannya. Iya, nah tapi bagi Abu Thalib, yaitu pamannya Nabi Muhammad, lain dari yang lain, bahkan sebaliknya yang terjadi. Nah, ketika itu Nabi Muhammad itu lagi diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah,
Jadi ketika Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad itu, beliau tidak merasa bahwasanya kebutuhan sehari-harinya itu bertambah, malah sebaliknya beliau merasa jika Abu Thalib makan bersama Nabi Muhammad, maka makanan yang sedikit itu terasa menjadi banyak, cukup dan kenyang. Tetapi jika makan tak bersama Nabi Muhammad, maka makanan itu dirasanya kurang. Abu Thalib juga terkejut ketika tahu bahwa perilaku Nabi Muhammad itu beda dengan perilaku anak-anak lainnya. Tak seperti anak-anak sekitarnya, Nabi Muhammad ini tidak pernah tamak dengan makanan. Tak seperti adat yang berlaku pada saat itu. Nah, Nabi Muhammad selalu menyisir rapi rambutnya, wajah dan tubuh Nabi Muhammad juga selalu bersih. Jadi beliau selalu mandiri dengan menyisir rambutnya sendiri, lalu wajah dan tubuh beliau juga selalu bersih. Nah, suatu hari Abu Thalib ingin Nabi Muhammad berganti pakaian di hadapan Abu Thalib sebelum tidur. Nabi Muhammad pada saat kecil itu tak menyukai keinginan seperti itu. Namun karena tak dapat nggak bisa menolak keinginan pamannya, Nabi Muhammad meminta pamannya untuk memalingkan muka. Jadi jangan sampai lihat pamannya itu ketika Nabi Muhammad melepaskan pakaian. Nah, tentu saja Abu Thalib itu pamannya kaget karena orang dewasa Arab sekalipun pada masa itu tak menolak bila diminta buka baju di hadapan orang lain. Nah, kata Abu Thalib, aku tak pernah mendengar dia berbohong, juga tak pernah aku melihat dia melakukan aktivitas atau perbuatan yang tak senonoh. Kalau perlu saja Muhammad tertawa, dia juga tak ingin ikut dalam permainan anak-anak. Dia lebih suka sendirian dan selalu sopan, rendah hati dan bersahaja. Nah, jadi Nabi Muhammad ini selalu menjaga badannya, dia tidak pernah mau menampilkan auratnya ya Kak. Iya. Lalu kita lihat lagi di halaman 114. Di sana ada awan yang menaungi perjalanannya. Yang ini pernah ya kita bahas di pembelajaran sebelumnya. Hari ini kita bahas lagi. Nah, dalam perjalanan ke Syam, tatkala sampai di suatu tempat yang bernama Busra, rombongan itu bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhaira. Nah, mereka selalu makan bersama Nabi Muhammad. Abu Thalib sangat sayang kepada Nabi Muhammad, lebih sayang daripada menyayangi anaknya sendiri. Jadi Abu Thalib itu lebih sayang kepada Nabi Muhammad melebihi sayangnya kepada anaknya sendiri. Nah, pada saat itu pendeta Buhaira itu terheran-heran melihat sebuah kafilah dagang yang datang dari Mekah. Kafilah itu yang datang itu adalah rombongan Nabi Muhammad. Nah, kafilah ini sudah sering lewat, tapi kali ini tidak seperti biasanya, nampak berbeda ya Kak. Di antara mereka ada awan yang menaungi perjalanan mereka. Ketika mereka berhenti di sebuah pohon, awan itu pun ikut berhenti. Pendeta ini memandangi rombongan tersebut, seakan mencari sesuatu di antara mereka. Nah, lalu pendeta ini itu mendekat, lalu memegang tangan Nabi Muhammad yang masih anak-anak sambil berkata, ini adalah pemimpin dunia dan Rasul Tuhan semesta alam. Allah mengutusnya sebagai rahmat bagi alam semesta. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad itu pada awalnya tidak masuk ke rumah pendeta. Sebagai anak kecil dia menunggu barang dagangannya. Setelah pendeta tidak menemukannya dicarinya, maka bertanya pendeta itu kepada Abu Thalib, yaitu pamannya Nabi Muhammad, adakah di antara tuan-tuan yang belum datang kemari? Saya akan menjamu semuanya, kata pendeta tersebut. Terus kata Abu Thalib, ada seorang anak kecil, dia adalah keponakanku sendiri, dia sedang menunggu barang dagangan, jawab Abu Thalib tersebut. Nah, kata pendeta, bawalah dia kemari sekalipun dia masih anak-anak. Kemudian Nabi Muhammad datang ke tempat pendeta itu. Setelah berhadapan muka dengan pendeta, maka pendeta itu pun memerhatikan gerak-gerik dan sifat-sifat serta tanda yang dicarinya terhadap Nabi Muhammad. Semua tanda itu terdapat pada diri Nabi Muhammad. Nah, pendeta itu pun yang bernama Buhaira itu
memuji-muji Nabi Muhammad. Pendeta itu memberi nasihat kepada Abu Thalib bahwasanya Nabi Muhammad itu kelak akan menjadi pemimpin umat di kemudian hari. Nah, jangan sampai Nabi Muhammad ini, berita ini bahwasanya Nabi Muhammad jadi pemimpin ini diketahui oleh orang Yahudi. Karena jika sampai tahu orang Yahudi, mereka akan berusaha untuk membunuhnya. Karena orang Yahudi mempunyai sifat yang buruk. Mereka menginginkan orang yang menjadi rasul itu hendaknya dari kalangan Bani Israel saja. Nah, kakak, sampai di sini paham ya untuk pembelajaran hari ini, pembelajaran SKI hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kakak yang sudah menyimak videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.